Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini yang sangat cerah ini. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke hadirat-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah membangunkan kami Tuhan, sehingga kami dapat bangun dan kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan bersungguh-sungguh. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. 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 Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita. Ungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah kita terima setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur. Sembah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kaulah jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan dalam setiap doa-doa kami Engkau pasti mendengarkan Tuhan. Kau pasti akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Karena Engkaulah jawaban kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Kau pengharapan kami Tuhan. Pengharapanku. Pengharapanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa setiap doa-doa kami Engkaulah jawabannya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah tetap semangat, tetap sukacita, amin. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat, amin. Amin.
Baik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang sucikan dan kuduskan apa yang kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Dan kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat berguna bagi pekerjaanmu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan kepada Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah bagi setiap kami Tuhan. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, berilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Ini kami hamba-Mu Tuhan, kami hamba-Mu. Jadi
jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah bersama-sama. Dan ini waktunya kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mengajak kita menaikkan satu pujian ini untuk menghentar kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku,
kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku, pujaan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami percaya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, firman-Mu lah yang memberikan pengharapan, firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Melewati berbagai situasi, keadaan, masalah dan persoalan yang ada, kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Karena itu berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema tentang kebangkitan ekonomi. Kita kemarin sudah belajar tentang berkat Allah yang dicurahkan kepada manusia. Bagaimana manusia pertama diciptakan oleh Tuhan. Dengan berkat Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang menyertainya. Nah, saudaraku, di tahun kebangkitan ini, kita semua perlu mengalami yang namanya kebangkitan ekonomi. Karena ada 5 hal yang akan dibangkitkan Tuhan bagi kita sekalian. Yang pertama kebangkitan iman, yang kedua kebangkitan keluarga, yang ketiga kebangkitan ekonomi, yang keempat kebangkitan pelayanan, dan yang kelima kebangkitan jiwa-jiwa. Dengan bangkitnya ekonomi yang dipulihkan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Satu tujuan yang jelas, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Kita bisa melayani lebih maksimal, lebih efektif, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, karena itu saudaraku, landasan daripada berkat secara finansial itu adalah pengorbanan Yesus. Karena kita tahu bahwa pada waktu manusia gagal melakukan rancangan Allah, di Taman Eden manusia berdosa, dan kita tahu bahwa dampak daripada dosa itu sangat mengerikan. Yang pertama, kesusahan terjadi dan dialami oleh manusia. Kesusahan yang dialami oleh seorang wanita dikatakan susah payah waktu mengandung dan melahirkan. Kesusahan yang dialami seorang pria dikatakan susah payah pada waktu engkau mencari rezekimu seumur hidupmu dari tanah sampai engkau kembali menjadi tanah. Kemudian kesusahan yang berikutnya dikatakan semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya. Dan dikatakan kesusahan yang berikutnya pada waktu manusia berdosa tidak mau bertobat. Pada waktu manusia mati dia akan masuk ke neraka. Jangan sampai ada di antara kita yang masuk ke neraka. Tetapi setiap kita boleh mengalami kasih Tuhan, di mana saudara diberkati, hidup di muka bumi diberkati, dan pada waktu kita mati, kita pun masuk sorga. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang pengorbanan Yesus sebagai landasan utama hidup manusia boleh diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan 4 berkat di balik pengorbanan Yesus. Jadi pengorbanan Yesus ini menjadi landasan awal hidup manusia berubah,
hidup manusia dipulihkan, hidup manusia diberkati, hidup manusia mengalami kebangkitan dalam iman, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pelayanan, dalam pertobatan jiwa-jiwa. Ini landasannya dimulai dari pengorbanan Yesus. Karena itu kita akan sama-sama belajar 4 berkat di balik pengorbanan Yesus. Mari kita akan belajar bagian yang pertama. Kita akan membaca dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, berkat pengorbanan Yesus yang pertama adalah dosa dan hukumannya itu telah ditebus, telah ditanggung. Ini saudaraku, kalau kita melihat penderitaan manusia sekarang, akibat dosa, kesusahan terjadi di mana-mana, penyakit merajalela di mana-mana, kebodohan, kemiskinan, kecelakaan, dan seterusnya, yang merupakan bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Ada begitu banyak orang yang hidupnya menderita dari sejak lahir sampai akhir hidupnya tidak pernah bisa tersenyum lebar karena hidupnya selalu diintimidasi dan tertekan. Barangkali ada di antara saudara yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dan saudara tidak pernah menemukan solusinya. Maka firman Tuhan pada saat ini adalah kabar baik bagi Bapak Ibu Saudaraku. Ada Yesus yang begitu mengasihi kita sekalian, begitu mengasihi saudara. Dia seorang yang begitu peduli. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pengorbanan Yesus itu telah menjadi kutuk untuk menggantikan kutuk manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kutuk dosa dan segala macam akibatnya itu telah ditanggung, telah diambil oleh Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa kita, kutuknya sudah ditanggung oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah naungan kutuk. Karena pada waktu saudara dan saya bertobat dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah dari bawah naungan kutuk, pindah berada di bawah naungan berkat. Jadi mari kita bersyukur bersama-sama bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa. Dosa dan hukuman telah diambil alih, digantikan oleh Dia. Saudaraku, inilah berkat yang pertama yang perlu kita syukuri dan kita terima. Berkat yang kedua adalah menerima berkat Abraham. Saudara, luar biasa bagi orang yang sudah menerima pengorbanan Yesus, maka saudara dan saya dikaitkan dengan kehidupan yang namanya Abraham, bapak orang beriman. Abraham itu menerima 2 berkat, yang pertama berkat perjanjian, yang kedua yang namanya berkat iman. Mari saudara kita pelajari bersama-sama. Berkat perjanjian ini Allah berikan janji spesial kepada Abraham. Tetapi karena saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka janji yang Allah berikan kepada Abraham, janji itu juga Allah berikan kepada kita. Kita akan baca ayatnya di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudaraku, kita yang sudah menerima Yesus, kita juga berhak menerima janji Allah seperti Abraham menerima janji Allah.
Apa janji Allah kepada Abraham? Tentunya itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan di sini, berkat perjanjian bagi setiap saudara dan saya yang ada di dalam Yesus. Janji tentang Allah akan mengangkat kita. Allah akan menjadikan kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang termasyur, bangsa yang diberikan perlindungan khusus. Karena apa? Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Saudara, berkat perjanjian itu bukan hanya kita ini diberikan berkat, tetapi Allah menjanjikan kepada kita, engkau akan menjadi berkat. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu kapasitas orang percaya bukan hanya diberkati, tetapi kapasitasnya dikatakan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini adalah berkat perjanjian. Yang kedua dikatakan berkat iman. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara perhatikan, Abraham menerima janji Tuhan dalam dirinya. Pada waktu Allah berbicara kepada Abraham tentang perintah dan janjinya kepada dia, Abraham mempercayainya. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang janji Allah kepada Abraham, itu dipercaya oleh Abraham. Iman adalah mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan yang didengar. Jadi pada waktu Abraham mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia disebut orang yang beriman. Dan saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya mewarisi yang namanya berkat iman itu sendiri. Ada berkat perjanjian, ada berkat iman, dan kita yang luar biasa itu, setelah Abraham beriman, maka Abraham ditulis menjadi orang yang taat. Berarti saudara dan saya menerima berkat yang berikutnya, itu berkat ketaatan. Dan itu ditulis di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara perhatikan, janji Tuhan, iman kepada janji Tuhan, ketaatan terhadap iman yang dimilikinya, ini hal-hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena itu mari kita bersyukur, saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, yang sudah percaya dengan pengorbanan Yesus, sudah menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saudara dan saya tidak perlu lagi hidup di dalam dosa. Tidak perlu lagi hidup di dalam kelemahan. Tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan. Karena dosa kita telah ditebus. Yang kedua dikatakan kita berhak menerima berkat Abraham. Berkat apa? Sekali lagi, berkat perjanjian, berkat iman, berkat ketaatan. Ini merupakan dampak daripada pengorbanan Yesus. Saudaraku, kalau kita boleh menerima janji Tuhan, janji keselamatan, janji untuk hidup kita di dunia sekarang ini, maupun janji untuk kehidupan kekal, itu sebuah berkat yang kita dapatkan karena kita menerima Yesus. Kita juga punya iman, mempercayai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan langkah yang perlu kita lakukan setiap hari adalah berjalan di dalam ketaatan. Saudaraku, ketaatan adalah sebuah berkat bagi kita sekalian. Menjadi sebuah langkah untuk memperoleh,
untuk mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga saudaraku, hasil dari pengorbanan Yesus. Yang ketiga adalah berkat hadirat Tuhan dipulihkan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, hadirat Tuhan, yaitu hadirnya Allah dalam diri manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah meninggalkan manusia. Bahkan manusia diusir dari Taman Eden. Saat itu hubungan antara manusia dengan Allah itu putus. Tidak lagi bisa berkomunikasi secara akrab seperti semula di Taman Eden. Tetapi berkat pengorbanan Yesus, hadirat Allah dalam hidup manusia dipulihkan. Manusia dirangkul, manusia ditebus, manusia diampuni, manusia dipulihkan. Bahkan tubuh manusia dijadikannya bait Allah, di mana roh Allah dan firman Allah ada di dalam diri manusia. Hadirat Allah berbicara penyertaan Allah. Hadirat Allah berbicara perlindungan Allah. Hadirat Allah berbicara pembelaan Allah. Hadirat Allah berbicara tuntunan Allah dan jaminan Allah bagi manusia. Karena itu bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya menerima pengorbanan Yesus, dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Saudaraku, percayalah bahwa Allah hadir dalam hidup saudara. Bukan sekedar Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, tetapi sekarang Allah ada di dalam diri kita. Betapa hebatnya saudara, ada Allah hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Dalam rumah tangga kita, kita tidak sendirian, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menjamin, ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang melindungi. Pengorbanan Yesus sekali lagi memulihkan hadirat Tuhan dalam hidup kita sekalian. Karena itu saudaraku, mari jangan lagi hidup dengan perasaan, tetapi hiduplah dengan iman setiap hari. Saudara, terkadang dalam hidup kita mungkin kita merasa tidak ada Tuhan, kok saya tidak merasa apa-apa, rasanya kok biasa-biasa saja, masalah berjalan seperti biasa, kondisi tidak berubah. Saudaraku, hadirat Tuhan dalam hidup kita itu kita terima dengan sebuah keyakinan iman bahwa Allah hadir, Allah menyertai. Kehadiran Allah, penyertaan Allah itu seringkali dinyatakan dengan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Secara kasat mata terkadang apa yang terjadi itu tidak menunjukkan sepertinya Allah ada bersama dengan kita. Tetapi keyakinan iman kita apapun situasinya, keadaannya, kita percaya bahwa Allah di dalamnya hadir, bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sekalian. Memang kadang-kadang kita bisa mengerti hadirat Allah, tuntunan Allah, pekerjaan Allah dalam hidup kita itu di kemudian hari setelah saudara melihat dampak hasil yang baik. Karena itu saudaraku, hasil yang ketiga dari pengorbanan Yesus Kristus ini boleh diterima dan dialami oleh kita sekalian. Yang terakhir, yang keempat, hasil daripada pengorbanan Yesus Kristus adalah berkat secara materi. Setuju, katakan amin. Saya akan bacakan ayat 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya. Alam semesta semua adalah ciptaannya Dia, seluruh dunia kekayaan miliknya Dia. Tetapi saudaraku, Dia menjadi manusia yang miskin. Kita bisa bayangkan, Dia lahir pinjam kandungan. Pada waktu dikandung Dia pinjam kandungan Maria. Pada waktu lahir Dia pinjam kandang yang hina. Pada waktu Dia pelayanan Dia pinjam
yang namanya keledai. Pada waktu dia mati, dia pinjam yang namanya kuburan. Saudaraku dikasih Tuhan, semuanya adalah simbol gambaran kemiskinan. Tetapi saya percaya Tuhan kita tuh hebat. Dia rela melakukan semuanya itu supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya. Tuhan rindu memberkati saudara berlimpah-limpah. Setuju, katakan amin. Tuhan rindu memulihkan ekonomi saudara. Tuhan rindu keuangan saudara baik. Sama seperti hatinya baik, rohaninya baik, jasmaninya baik. Ekonominya juga baik. Dompetnya baik, lumbungnya baik, usahanya sehat. Keuangan kita baik. Tidak terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan kekeringan dan mengalami kelaparan dan mengalami kekurangan. Ayo saudaraku, kita yakin bahwa di dalam Yesus Kristus ada begitu banyak berkat rohani maupun jasmani. Kita meraihnya. Kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan bagaimana cara memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam diri kita. Karena itu saudaraku, 4 berkat di balik pengorbanan Yesus ini biarlah boleh diterima, dialami, diyakini, diperkatakan, direnungkan, dan kita raih bersama-sama bahwa di dalam Yesus saudara orang yang diberkati Tuhan. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan kecewa, apapun kondisi saudara saat ini. Ayo kita mau berubah, ayo kita mau melangkah ke depan, ayo kita mau beriman, ayo kita mau belajar taat, ayo kita mau belajar berpegang dengan janji Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya, dia adalah orang yang istimewa, orang yang berharga, orang yang diberkati, dan orang yang akan menjadi berkat. Mulai hari ini, saya percaya ekonomi saudara akan berubah. Mulai hari ini, saya percaya keuangan saudara akan mengalami peningkatan. Mulai hari ini, saya percaya anugerah Tuhan limpah bagi saudara. Kalau saudara mau hidup seturut dengan kehendaknya, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang sulit lagi. Karena Allah akan membela saudara, akan menolong saudara, akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Di mana anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan setiap kita. Melalui hidup saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku, pujaan hatiku, pujaan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar tentang hasil pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami percaya Engkau yang telah menebus hidup kami dari dosa dan kutuk yang telah menimpa hidup kami. Engkau telah memberikan kepada kami berkat Abraham, baik berkat perjanjian, berkat iman, maupun berkat ketaatan. Engkau juga telah mengaruniakan kepada kami berkat hadirat Tuhan yang dipulihkan. Engkau juga telah mengaruniakan kepada kami Tuhan berkat-berkat secara materi di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara angkat tangan, biarlah Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Anugerah berlimpah-limpah mengalir memenuhi seluruh anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, segala macam sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, hukuman, kebodohan, segala macam kecelakaan yang seringkali dialami dan menimpa, hidup yang selalu sial, tidak pernah mengalami perubahan, ditolak,
dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Roh-roh intimidasi, roh ketakutan yang seringkali membuat bangkrut, yang seringkali membuat lemah, yang seringkali membuat tidak berdaya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Saat ini buka hatimu, terima berkat. Engkau berubah, engkau akan memiliki kehidupan yang sehat. Rohanimu sehat, jiwamu sehat, tubuhmu sehat, keuanganmu, ekonomimu sehat. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengubah hidup kami. Engkau sudah mengubah nasib kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Sekali lagi kami membuka hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.